Pemirsa, rumah bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah, menjadi sasaran pelemparan bahan peledak. Dua pria yang menggunakan motor beraksi di pagi hari saat situasi sedang sepi. Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor melempar bahan peledak yang diduga granat ke rumah bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah, di kota Banda Aceh. Peristiwa terjadi pada pagi hari saat situasi sepi. Saat kejadian, Bustami Hamzah sedang berada di luar rumah, namun istri, anak, dan kerabatnya sedang tertidur. Sudah kita kumpulkan beberapa bukti pendukung dan juga pemeriksaan saksi sementara kita lakukan. Untuk jenis. Usai peristiwa tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa 4 saksi. Dari kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah terus mendalami dugaan kasus perundungan yang dialami oleh mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari. Usai menerima salinan bukti hasil investigasi internal Kemenkes, di Treskrimum Polda Jawa Tengah menyelidiki dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia Risma Lestari sebelum ditemukan meninggal dunia. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mendalami dugaan perundungan di balik kematian Dr. Aulia Risma dengan memeriksa data-data dan laporan yang diserahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Ristek Dikti. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan polisi menindaklanjuti fakta baru dugaan pemerasan sebagai bahan penyelidikan untuk memanggil saksi-saksi. Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut dan kita akan melakukan pendalaman. Sambil melakukan pendalaman, kita juga akan selalu komunikasi terus dengan pihak Kemenkes. Demikian. Sebelumnya, mahasiswi PPDS Anestesi Undip ditemukan meninggal di kamar kosnya setelah menyuntikkan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Ada dugaan faktor meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Kemenkes menghentikan program pendidikan PPDS Anestesi Undip serta menghentikan sementara praktek Dr. Yan Wisnu di RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menghindari konflik kepentingan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui selama menjabat sudah ada 3 kasus perundungan di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Menkes mendorong kasus perundungan yang terjadi untuk diproses secara hukum dan menyerahkan bukti-bukti pada kepolisian. Ini kan sudah keterlaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan, kemudian akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta telah siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Pengamanan disiapkan diantaranya dengan menutup kunjungan wisatawan selama kunjungan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Gereja Katedral besok pada hari Rabu. Gereja Katedral Jakarta terus berbenah jelang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Berbagai ucapan selamat datang menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Gereja Katedral hari Rabu 4 September. Paus akan bertemu uskup, imam, dan rohaniwan. Juga melakukan kegiatan di Geraha Pemuda Gereja Katedral. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia juga ditandai dengan penerbitan katalog khusus Perangko Paus Fransiskus oleh PT Pos Indonesia. Perangko menjadi penanda sejarah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sekaligus membuktikan kehadiran pemerintah di dalam perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Kita semua berharap agar dinamika itu bermuara pada bela rasa, bukan persaudaraan teoritis atau konseptual, tetapi persaudaraan yang sungguh bergerak di dalam tindakan-tindakan nyata supaya semakin dekatlah cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Indonesia mendapat kehormatan sebagai negara pertama yang disinggahi Paus Fransiskus dalam kunjungan ke Asia Pasifik.
Kunjungan Paus Fransiskus akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 6 September. Paus dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, dan melakukan misa atau ibadah ekaristi dengan umat Katolik Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK akan segera memanggil Kaesang Pangarep untuk meminta klarifikasi dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Meski bukan penyelenggara negara, status Kaesang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo dan kakak serta iparnya juga sebagai penyelenggara negara. Tentu untuk menetapkan status gratifikasi itu harus kita cari dulu kan, ya kita minta yang bersangkutan untuk menjelaskan, ya menerangkan, ya terkait dengan ya apa yang dia terima. Tapi kan berkembang juga pertanyaan kan Saudara Kaesang kan bukan penyelenggara negara Pak. Kan kemarin sudah saya sampaikan patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Pemirsa, Diko Ganinduto dan pasangannya Ali Nurudin melayangkan surat gugatan ke KPU Kendal, Jawa Tengah. Berkas pasangan bakal calon kepala daerah ini ditolak KPU Kendal setelah DPC PKB sebagai partai pengusung ini juga mengusung pasangan lainnya dalam pilkada serentak. Didampingi pengurus DPC PKB Kendal, Jawa Tengah, Diko Ganinduto dan pasangannya Ali Nurudin mendatangi kantor Bawaslu Kendal. Diko mengajukan gugatan karena meyakini berkas yang diserahkan ke KPU Kendal merupakan berkas yang sah sesuai arahan dari DPP PKB sebagai partai pengusung. Kasus bermula ketika DPC PKB Kendal mendaftarkan paslon Diko Ali. Sebelumnya DPC PKB Kendal juga ikut mengantarkan paslon Tika Beni karena menjalankan amanat dari DPP PKB. DPC PKB Kendal mengaku tidak tahu jika DPP PKB membatalkan rekomendasi untuk paslon Tika Beni. Belasan pimpinan anak cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara melayangkan surat protes kepada DPP PDI Perjuangan karena mengeluarkan surat dukungan kepada salah satu calon kepala daerah yang bukan dari kader PDI Perjuangan. KPU Muna Barat masih membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah hingga tanggal 4 September mendatang karena baru satu pasangan calon yang mendaftar. Untuk itu kami menyerahkan pernyataan sikap dari anak ranting PAC diserahkan ke DPD untuk diteruskan ke DPP untuk bisa mengawal keputusannya agar demokrasi di Muna Barat tetap tegak tanpa ada harus melawan kota kosong. Masih terkait kasus politik, Polda Metro Jaya digugat pra-peradilan setelah SP3 tersangka kasus politik uang saat pemilihan legislatif. Sidang pembacaan gugatan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah ditunda 1 pekan lantaran pihak Polda Metro Jaya tidak datang. Ini berkaitan dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan Polda Metro Jaya terkait adanya pelanggaran pemilu yaitu politik uang atau money politik. Dari Jakarta, Kendari dan Kendal melaporkan. Pasangan calon kepala daerah Bobi Nasution dan Surya menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Komisi Pemilihan Umum merekomendasikan partai politik untuk mengganti bakal calon kepala daerah yang hasil pemeriksaan kesehatannya tak memenuhi syarat. Pasangan Bobi Nasution dan Surya menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Haji Adam Malik, Kota Medan, Sumatera Utara. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini melakukan puasa 12 jam sebelum pemeriksaan. 33 bakal calon kepala daerah se-Sumatera Utara telah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Nantinya, jika ada salah satu bakal calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, KPU akan merekomendasikan kepada partai politik pengusung untuk mengganti calonnya. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan tidak memenuhi syarat lah ya terkait dengan kesehatannya, maka pasangan tersebut pasalnya harus diganti. Waktu penggantian bakal calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatan mulai tanggal 6 September hingga 8 September. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah Jawa Barat akan tanpa diikuti Ridwan Kamil yang memutuskan maju di Pilgub Jakarta. 4 paslon akan bertarung untuk menjadi pemimpin Jawa Barat yang berikutnya.
Lalu akan seperti apa Pilkada Jawa Barat tanpa diikuti Ridwan Kamil? Berikut apa kata fakta. Kontestasi pemilihan kepala daerah di Jawa Barat akan menarik diikuti. Tidak majunya Ridwan Kamil membuat peta politik di Pilgub Jabar sulit diprediksi. Lalu akan seperti apa pemilihan pemimpin Jabar di Pilkada kali ini? Berikut apa kata fakta. Berdasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2024, terdapat 10 parpol dengan jumlah 120 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. KPU Jabar ikuti aturan Mahkamah Konstitusi, di mana parpol atau parpol gabungan bisa mengusung kepala daerah pilihannya asal penuhi ambang batas berupa 6,5 atau 10% suara sah dari total daftar pemilih tetap. Berdasarkan pengumuman KPU, Partai Gerindra menjadi partai yang meraih kursi terbanyak di DPRD Jawa Barat, yakni dengan 20 kursi DPRD. Di urutan kedua, ada PKS dan Partai Golkar yang sama-sama meraih 19 kursi. Baru kemudian ada PDI Perjuangan dengan 17 kursi dan PKB 15 kursi. Menariknya, di Pilkada Jabar ini partai-partai yang berkoalisi di Indonesia Maju ada yang berpisah karena beda paslon yang diusung. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan yang pertama kali mendaftar di KPU diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI, serta 9 parpol non-parlemen. Sementara PKS dan Nasdem mengusung pasangan calon Ahmad Syaihu, Ilham Habibi. Ya, Kim Plus di Jawa Barat memang sebenarnya nggak bisa dikondisikan juga kan, apalagi setelah putusan 60 ini thresholdnya menjadi 7,5% dari 20 suara kursi, 25 suara sah. Dengan demikian ya tentu apalagi statement dari Sekjen Gerindra kan memberikan keleluasaan kepada partai untuk mengusung kader sendiri. Nah dengan demikian memang nggak mungkin lagi Kim Plus itu akan solid, akan satu suara, satu dukungan, nggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa memang bagaimanapun Jawa Barat tetap lapangannya kan datar sekarang, karena nggak ada incumbent kan nggak ada Ridwan Kamil. Begitu juga Jakarta nggak ada incumbent kan, nggak ada Anies. Jadi membuat siapapun punya peluang, punya kesempatan kan untuk bertarung. Saya seringkali sebut dengan bahasa tarung bebas. Berakhirnya masa pendaftaran Pilkada Jawa Barat Kamis kemarin, PKB mengusung Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina sebagai paslon mereka. Sementara PDI Perjuangan membuat kejutan saat mencalonkan paslon mereka. Bukannya Anies Baswedan, mereka mencalonkan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Kedua paslon bahkan tak hadir fisik di KPUD Jabar, hanya melalui daring. Lewat juru bicaranya, Anies menyatakan tidak jadi maju di Pilgub Jawa Barat, padahal sebelumnya santer terdengar berita Anies akan maju di Pilgub Jawa Barat setelah gagal tampil di Pilgub Jakarta. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Majunya Ridwan Kamil ke Pilkada Jakarta menjadi sinyal positif bagi Deddy Mulyadi. Sebelumnya RK dan Deddy bersaing ketat untuk menuju Pilgub Jawa Barat sebagai calon gubernur. Kini setelah RK ke Pilkada Jakarta, elektabilitas Deddy sebagai calon gubernur Jawa Barat langsung melejit. Dalam survei yang dilakukan Indoriset pada 14 hingga 17 Agustus lalu, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi naik 13% dari 21% ke 34%. Sementara Ridwan Kamil yang tidak maju di Pilgub Jabar turun
sebesar 26,2% dari 31,5% menjadi 5,3%. Begitu pula di simulasi 5 nama di mana Dedi unggul dengan elektabilitas 76,8%. Nama Dedi mengungguli Susi Pujiastuti dengan 8%, Ahmad Syaihu 5,3%, Ilham Habibi 3%, dan Ono Surono 2,3%. Jadi kalau dari rekor rekam jejak, saya pikir orang Jawa Barat udah paham ya. Tapi kemudian apakah orang Jawa Barat memang butuh selera seperti itu atau tidak? Karena kan jeroan selera rakyat ini kan beda-beda. Versi kita dengan versi masyarakat umum itu bisa beda lagi. Jadi kita nggak tahu sejauh ini memang elektabilitas beliau misalnya trennya positif, tapi kita lihat aja tren elektabilitas itu nggak hari ini. Di Pulau Jawa, perebutan suara untuk memilih kepala daerah mendapatkan banyak perhatian, terutama untuk daerah Jawa Barat. Dari 6 provinsi yang ada, Jawa Barat memiliki jumlah DPT terbanyak, yakni 35,71 juta jiwa. Gubernur Jawa Barat yang selanjutnya harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Pasalnya, sosok tersebut akan memiliki arti penting dalam membangun Jawa Barat. Saya Gisalian Rahma dan juru kamera Dipo Andi. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya. Pemirsa, Raisa Nadia akan menyampaikan rencana penerapan subsidi kereta rel listrik KRL atau komuter lain berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Baik, silakan Nadia. Baik, terima kasih Rosalin. Pemirsa, pemerintah tengah menggodok rencana penerapan subsidi kereta rel listrik KRL atau komuter lain berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Rencana penerapan kebijakan ini terungkap dalam buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke DPR. Namun masyarakat khususnya pengguna kereta menolak wacana aturan baru tersebut. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation atau PSO. Untuk 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO sebesar 4,79 triliun rupiah pada PT KAI. Nantinya subsidi tersebut akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api atau KA Ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat, lalu KA Ekonomi Lebaran, KRD Ekonomi, LRT Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta, serta KRL Jabodetabek. Pemerintah memberi catatan untuk pemberian PSO. Salah satu poinnya adalah penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Nantinya pengguna KRL akan mendapat tarif yang berbeda tergantung pada subsidi yang mereka terima berdasarkan profil NIK. Hingga kini belum diketahui perubahan tarif yang akan berlaku maupun kriteria penerima subsidi. Kriteria bisa saja berdasarkan domisili maupun tingkat pendapatan atau kemampuan finansial. Sementara itu saat ini tarif KRL ditetapkan secara progresif. Struktur tarif dasar untuk 25 km pertama dan tarif lanjutan progresif setiap tambahan 10 km. Untuk tarif dasar perjalanan 25 km pertama akan dikenakan Rp3.000. Sementara itu jarak lebih dari 25 km maka dikenakan tarif Rp1.000 per tambahan 10 kilometernya. DJKA Kemenhub menyebut wacana ini merupakan upaya agar subsidi lebih tepat sasaran. Namun sejumlah pihak khususnya pengguna KRL mengkritik rencana pemerintah yang mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK. Masyarakat khawatir kebijakan ini membuat harga tiket KRL akan naik. Mereka juga menilai konsep subsidi transportasi seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi ataupun domisili pengguna. Pemberian subsidi agar tarif KRL terjangkau dibutuhkan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi yang menjadi biang kemacetan. Namun dengan skema subsidi KRL berbasis NIK justru dinilai semakin menurunkan minat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Presiden Joko Widodo menyebut penerapan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK belum dibahas dalam rapat kabinet. Sementara DJKA Kemenhub memastikan skema tarif subsidi KRL berbasis NIK akan diberlakukan secara bertahap dan akan ada sosialisasi pada masyarakat sebelum ditetapkan.
Pemirsa, ribuan warga memadati event Night Carnival di Temanggung, Jawa Tengah. Ya, selain menampilkan beragam kesenian khas Temanggung, menariknya gelaran Hari Jadi Kota Temanggung ke-190 juga menyuguhkan pagelaran fashion unik dan cantik. Lantas seperti apa? Berikut liputannya. Suasana keseruan dan kemeriahan terlihat di event Temanggung Night Carnival yang digelar di sepanjang jalan menuju alun-alun Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu malam. Terlebih kreasi kostum yang dibuat dari bahan bambu dipadu dengan batik khas Temanggung terlihat cantik dan mewah bak seorang dewi. Kira-kira nggak sampai 2 minggu ya. Gimana rasanya bisa tampil di Temanggung Night Carnival ini? Ya sangat senang sekali, sangat diapresiasi oleh pihak Kabupaten Temanggung. Selain kostum bambu, kostum berbahan dasar limbah kertas, minuman kemasan dan plastik ini juga tak kalah indah. Dalam gelaran Temanggung Night Carnival juga menampilkan beragam kesenian khas Temanggung seperti soreng, kuda lumping, hingga produk khas Temanggung yang dikreasikan dengan indah. Ini kita meriahkan dengan Temanggung Night Carnival. Temanya adalah satu culture, kedua kreatif, ketiga adalah sport, dan keempat adalah ekonomi. Tadi sudah ditampilkan semuanya, mulai dari budaya, mulai dari kreativitas, mulai dari ekonomi, ada tembakau, ada kopi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sport, ada olahraga. Night Carnival ini digelar selain sebagai puncak acara kemeriahan HUT RI ke-79 juga memperingati Hari Jadi Kota Temanggung ke-190. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo ikut mengawal pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di berbagai daerah. Hal ini menjadi bukti komitmen Partai Perindo dalam mengawal pemenangan seluruh calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Mimika, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi resmi mendaftarkan diri ke KPUD setempat. Maximus Tipagau merupakan kader terbaik Partai Perindo yang dipercaya masyarakat mampu membawa Kabupaten Mimika lebih baik dan lebih sejahtera. Saya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan orang asli Papua yang ada di pesisir pantai, ada di pesisir gunung-gunung, lembah-lembah. Partai Perindo juga turut mengawal pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Timor Tengah Utara, Kristiana Muki dan Cornelis Naifatin. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini optimis pasangan ini mampu memenangkan Pilgub Timor Tengah Utara. Pemberdayaan untuk kelompok masyarakat. Artinya program perempuan, pemberdayaan perempuan desa seperti itu. Sehingga ke depan kita juga menginginkan daripada dia harus ambil di koperasi, kita gelontorkan saja anggaran minimal satu desa itu 100 juta. Sementara itu di Kabupaten Kupang, Partai Perindo mengantarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kupang, Meserasi Ataupah dan Maria Nuban Saku mendaftarkan diri ke KPU setempat. Selanjutnya tentu kami punya strategi ke depan untuk bagaimana kami lebih luas sebagai pemenang di kancah politik khususnya Pilkada Kabupaten Kupang pada tanggal 27 November yang akan datang. Dengan semangat dukungan para kadernya, Partai Perindo optimis seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung akan memenangkan Pilkada serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Media resmi memperpanjang kontrak hak siar dengan Federasi Sepak Bola Asia AFC untuk periode 2025 hingga 2028. Kolaborasi MNC dengan AFC sebagai bentuk komitmen untuk tetap memberikan tayangan sepak bola yang berkualitas bagi masyarakat. CEO PT MNC Tbk Nur Singh menyampaikan pesan dari Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo terkait perpanjangan kontrak hak siar dengan AFC ini merupakan pencapaian besar yang dimiliki. Kolaborasi antara MNC dan AFC merupakan bentuk komitmen dan bukti nyata bahwa MNC terus menyajikan tayangan sepak bola yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. MNC Group tentunya akan terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas dari tayangan sepak bola kami.
Programming and Acquisition Director RCTI, Dini Putri mengatakan selama 17 tahun telah menjalin kerjasama dan berharap dapat terus dinikmati para penggemar sepak bola di tanah air. Secara konsisten menayangkan event-event sepak bola terbaik dan konsisten menayangkan di masa itu sampai dengan sekarang. Dalam waktu dekat, MNC Media akan menyajikan laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan bergengsi tersebut akan berlangsung pada Jumat 6 September mendatang. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dimas Winardi melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan perlindungan pendidikan terhadap ancaman bencana, Prudential Indonesia Prudence Foundation dan Plan Indonesia mendukung 10.000 pelajar dan guru di Bali. Kesiapsiagaan menghadapi resiko bencana melalui program Safe School. PT Prudential Life Assurance Prudential Indonesia bersama Prudence Foundation berkolaborasi dengan Yayasan Plan International Indonesia meluncurkan program Provinsi Model Satuan Pendidikan Aman Bencana atau Comprehensive School Safety di Provinsi Bali. Program ini telah berlangsung sejak April 2024 hingga Agustus 2025 di Bali dengan misi mengedukasi 100 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLP serta 10.000 pelajar terkait mitigasi bencana khususnya yang disebabkan oleh ancaman alam dan perubahan iklim, non-alam, sosial, serta kekerasan. Dalam implementasinya, program ini berfokus pada beberapa bidang seperti penguatan kapasitas sekber SPAB Bali untuk mendorong peran multi pihak dalam pengurangan resiko bencana, serta penguatan keterlibatan kaum muda yang bermakna dalam implementasi dan monitoring SPAB. Kehidupan saat ini dan juga untuk yang akan datang. Maka kami merasa program ini sangat baik sekali bersama dengan Pemda Bali, dengan Plan Indonesia, melindungi dan memitigasi bencana-bencana ya, bencana alam. Tentunya kemarin kita sudah simulasi di SLB 2 Denpasar. Anak-anak kita melihat kerentanannya, salah satunya adalah terhadap bencana. Baik itu bencana alam ataupun juga makin banyak juga bencana misalnya dari terpapar untuk di sosial media dan sebagainya. Akhir acara dilakukan penandatanganan komitmen bersama wujudkan Bali sebagai provinsi model SPAB oleh berbagai instansi termasuk Prudential. Dengan harapan dapat membantu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam mitigasi resiko bencana di sektor pendidikan melalui kolaborasi dan aksi bersama. Dari Denpasar, Bali, Dewa Partika melaporkan.